Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Diamsyah, di dalam program Pelita Bagi Kakiku. Pagi ini, hari Senin, 7 September 2020, kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami Engkau izinkan untuk melalui istirahat malam kami, dan pagi hari ini Engkau sediakan bagi kami berkat yang baru. Kami mau menyambut segala berkat itu dengan sukacita, khususnya manakala kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, ya Bapa Surgawi, berkata-katalah, kami siap untuk mendengar, karena kami sungguh mengingat dan mengimani bahwa firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan dan renungan kita pada pagi hari ini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, terambil dari surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga yang mencetak Alkitab kita, memberikan judul pada perikop ini, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Akan saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia, yaitu Allah, melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia adalah kita yang boleh dengan setia
menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita serta melaksanakannya dalam hidup kita sesehari lepas sesehari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-17 adalah satu bagian yang merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tentu kita hafal, tentu kita sering mendengar 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 khususnya, yang berkata apa? Kamu adalah imamat yang rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan baik. Gitu ya. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang berkata perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Penulis surat 1 Petrus ini kemudian menjelaskan bagaimanakah seharusnya tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang Kristen di dalam merespon perbuatan-perbuatan yang besar, yang baik, yang indah yang Tuhan sudah lakukan. Nah, kita perlu ingat bahwa penerima surat 1 Petrus pada waktu itu adalah golongan orang-orang Kristen dengan latar belakang Yahudi. Tentu ketika mereka hidup sebagai perantau, tentu ketika mereka hidup sebagai pendatang, latar belakang mereka masing-masing tidak dapat dihilangkan begitu saja. Apalagi sebagai orang Yahudi, mereka mewarisi tradisi turun-temurun ajaran yang diucapkan oleh orang tua mereka kepada anak-anak dan kepada diri mereka sendiri, bagaimana hidup sebagai orang Yahudi. Nah, Rasul penulis surat 1 Petrus ini, kita percaya itu adalah Rasul Petrus, mencoba mengingatkan mereka, bijaksanalah, berhati-hatilah ketika engkau hadir sebagai pendatang dan perantau di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat yang memiliki adat istiadat, memiliki kebiasaan-kebiasaan, memiliki norma-norma yang berbeda dengan apa yang selama ini kalian hidupi. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang secara umum kita mengenal bahwa setidak-tidaknya terdapat dua pengaruh Injil terhadap realita kehidupan di masyarakat. Yang pertama, bahwa Injil itu bisa berjalan selaras dengan kehidupan masyarakat. Hari ini kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk mencoba melihat situasi-situasi, kondisi-kondisi
seperti apakah yang bisa hidup selaras dengan Injil Tuhan Yesus Kristus? Mungkin perbuatan baik, mungkin kemurahan, mungkin kerendahan hati, mungkin berpegang teguh pada prinsip, mungkin menjalankan kebenaran, mungkin menegakkan keadilan. Ya, itu adalah norma-norma yang secara umum dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat dimanapun seseorang berada. Injil mendukung norma tersebut. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, mari kita hidup di dalam Injil, hidup di dalam berita sukacita, hidup di dalam kuasa kerajaan Allah yang memampukan kita hidup selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tetapi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga mengingat bahwa tidak semua perilaku, tidak semua tradisi, tidak semua budaya yang berada di tengah-tengah masyarakat kita hidup itu selaras, sesuai dengan berita Injil, dengan kuasa kerajaan Allah. Bahkan ada tradisi-tradisi, ada budaya-budaya yang justru bertentangan, bertabrakan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa kerajaan Allah. Dan oleh karena itu ada hubungan yang kedua yang biasa disebut sebagai Injil itu mentransformasi. Injil itu mengubah kebudayaan, termasuk mengubah perilaku di tengah masyarakat. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa berita-berita terakhir tentang situasi dan kondisi kota Semarang itu membuat geger seluruh Indonesia. Mengapa? Karena ada berita dari pusat yang mengatakan bahwa Semarang menempati peringkat pertama kota yang terjangkit wabah virus corona. Aduh, serem ya? Ya. Mengapa? Karena Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bukankah harus dengan jujur kita katakan bahwa kesadaran masyarakat Kota Semarang untuk mengenakan masker itu masih cukup rendah, perlu untuk ditingkatkan. Kesadaran masyarakat Kota Semarang untuk mencuci tangan sampai bersih itu juga masih perlu untuk ditingkatkan. Ini sebenarnya adalah peluang bagi kita sebagai orang-orang Kristen untuk hidup sesuai dengan prinsip Injil, yaitu merawat, melindungi, dan memperjuangkan kesehatan dan kehidupan. Peluang bagi kita untuk menunjukkan diri, ini aku orang Kristen. Aku tetap mau mematuhi protokol kesehatan. Aku mau mengenakan masker. Aku mau mencuci tangan. Aku mau melaksanakan pola hidup bersih dan pola hidup sehat sebagai jalan, sebagai teladan bagaimana orang Kristen, umat Allah, menjalankan panggilan Injil untuk menjaga, merawat, dan memperjuangkan kehidupan. Oleh karena itu, mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama melakukan protokol kesehatan ini dengan seketat mungkin, dan di situ
kita mengingat, kita menjiwai bahwa apa yang kita lakukan adalah bagian dari iman kita. Bagaimana kita memberitakan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita ketika kita keluar daripada kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Tulis surat 1 Petrus mengingatkan orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi untuk berhati-hati di dalam menjalani kehidupan dengan situasi dan kondisi yang berbeda dengan latar belakang mereka. Kita pun pada pagi hari ini diingatkan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini, bukan hanya berhati-hati, tetapi juga termasuk di dalamnya menjadi teladan, menjadi contoh, melakukan transformasi bagi orang-orang di sekitar kita, bagaimana mereka menjaga protokol kesehatan dengan melakukan pola hidup bersih dan pola hidup sehat. Amin. Tuhan memberkati. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami baca dan yang boleh kami dengar. Kami memohon biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh boleh menjadi terang dan garam di dalam kehidupan bermasyarakat, dan apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab kami percaya firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang kehidupan itu, kami berdoa. Amin.